Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 4. Saat itu Kang Roland sedang menjelaskan bahwa dirinya akan menyebarluaskan ke masyarakat untuk menggunakan sepasang tongkat kayu atau juga disebut sumpit ketika makan supaya mereka tidak mudah terkena penyakit. Setelah mengalami hal aneh ini, duta besar pun bergumam. Pangeran keempat ini sangat tak terduga. Setelah selesai makan, duta besar pun memulai percakapan. Yang mulia, sesuai kebiasaan masa lalu, seharusnya hari ini adalah hari di mana kota perbatasan menyerahkan bijinya. Tapi hari ini saya tidak melihat adanya biji di lahan dekat dermaga. Mendengar ucapan tadi, Kang Roland pun membalas. Sayangnya, pertambangan lereng utara tertimbun. Di bulan sebelumnya, masyarakatku sudah berusaha melanjutkan produksinya. Tapi, masih terdapat banyak puing-puing di sana. Menurut kecepatan saat ini, saya takut pekerjaan tambangnya akan ditunda hingga tahun depan. Duta besar pun kembali bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan hasil panen 2 bulan sebelumnya? Dengan hati-hati, Kang Roland pun menjawabnya, tidak banyak. Sesuai ketentuan, hasil panennya tidak akan cukup untuk memberi makan rakyatku. Tuan Duta Besar, Anda seharusnya masih ingat bulan iblis 2 tahun yang lalu kan? Kala itu, masyarakat kelaparan di tengah perterjangan musim salju. Jika kita mengikuti sistem pertukaran sebelumnya pada tahun ini, dalam 2 bulan, saya hanya bisa mendapatkan gandum. Jika seperti itu, masyarakatku tidak dapat bertahan hidup di musim dingin tahun ini. Sistem pertukaran sebelumnya harus dihapus. Tuan Duta Besar, mendengar hal itu, Duta Besar pun jadi merasa bersalah. Yang mulia, saya menyesal terhadap hal itu. Tragedi tersebut tidak akan terjadi lagi untuk kali ini. Saya akan bertanya pada ke-6 keluarga besar untuk meminjamkan beberapa. Dan masyarakat Anda bisa bayar perlahan setelah pulih di tahun yang akan datang. Kemudian Kang Roland pun membalas, jika saya menjual biji ke kota Willow, saya tidak perlu bayar apapun secara perlahan. Kota Willow mau menggunakan gold royals untuk membeli biji. Di saat yang sama, mereka menjual gandum, yogurt, roti, dan madu ke kami sesuai harga pasar. Apapun yang bisa dibeli dengan gold royals, mereka menjualnya. Dibandingkan dengan sistem pertukaran barang dengan barang benteng Longsong, sistem kota Willow lebih masuk akal. Selain itu, Tuan Duta Besar, bahkan jika Anda mau meminjamkan, apa Anda punya kewenangan memutuskan pilihan dari keluarga lain? Dilihat dari perencana keluarga Anda pasti dari keluarga Honesakal. Sebagai anggota 6 keluarga besar, bagaimana Anda akan meyakinkan Duke Ryan dan keluarga lainnya untuk setuju? Apa Anda diperbolehkan membuat keputusan? Mendengar hal itu, Duta Besar itu pun langsung teringat pada beberapa hari sebelumnya. Saat itu, si Duta Besar sedang terlihat menghadap ayahnya untuk berdiskusi. Ayah, pemimpin baru kota perbatasan, Pangeran keempat, pasti tidak mau menggunakan biji dan perhiasan untuk ditukar dengan gandum dan roti. Jika ayah membeli barang mereka dengan di bawah harga pasar 30%, kita masih mendapatkan untung. Mendengar hal itu, ayahnya dengan tegas langsung menimpalinya. Pangeran yang mirip dengan babi itu, orang seperti dia, mana mampu menangani urusan seperti pertukaran kota perbatasan? Jangan bicarakan hal ini lagi. Pertukaran kota perbatasan tidak akan berubah hanya karena kedatangan sampah. Kita kembali ke masa sekarang, yang mana Duta Besar itu sedang berpikir. Benar, ayah sendiri sangat sulit untuk diyakinkan. Tapi, aku masih harus mencoba. Kemudian Duta Besar itu pun menawarkan kesepakatan dengan Kang Roland. 30% yang mulia. Kami akan membeli biji dan perhiasan seharga 30% lebih rendah dari harga pasar. Penawaran ini harusnya lebih tinggi dari yang kota Willow tawarkan. Yang mulia, saya akan kembali ke benteng Longsong besok. Setelah mendapatkan persetujuan dengan keluarga lain, saya akan membawa persetujuan baru ke sini. Yang mulia, bekerjasama dengan benteng Longsong lebih baik untuk Anda dan masyarakat Anda. Kota Willow cukup jauh,
walaupun bisa mengungsi saat kumpulan iblis selama perjalanan akan mudah. Namun, sebelum duta besar itu menyelesaikan kalimatnya, Kang Roland pun langsung menyelanya. Mudah apa? Tanpa pikir panjang, duta besar pun melanjutkan. Mudah terjadi sesuatu yang buruk. Tepat setelah berkata seperti itu, duta besar pun baru menyadari kesalahan perkataannya tadi. Dalam hatinya yang menggerutu. Ya ampun Tuhanku, apa yang baru saja kukatakan? Apa aku barusan mengancam seorang pangeran? Namun, kekhawatirannya tidak terjadi. Yang ada, ia hanya mendengar Kang Roland menertawakannya. Hahaha, Tuan Duta Besar, Anda sepertinya salah paham. Saya tidak ada niatan untuk mengungsi ke kota Willow. Tentu saja, tidak dengan benteng longsong juga. Saya tidak akan kemana-mana. Sontak perkataan Kang Roland pun membuat Duta Besar terperanjat. Anda, apa yang Anda katakan? Kembali Kang Roland menjelaskan. Pada bulan iblis tahun ini, saya akan menetap di kota perbatasan. Kota perbatasan akan menjadi perbatasan kerajaan Grey Castle yang baru. Saya bisa membawa Anda melihat-lihat dinding baru yang ada di bawah lereng utara gunung. Duta Besar kebingungan pun bertanya, Dinding? Anda bilang? Kang Roland pun dengan bangga melanjutkan. Iya, dengan tinggi 6 meter dan lebar 2 meter yang terhubung antara lereng gunung utara dan Sengwai Sisui. Dengan dinding ini, kita bisa mengalahkan Demonic Beast di kota perbatasan. Saat itu juga, Duta Besar langsung teringat saat pertemuan para bangsawan yang sedang membicarakan dinding tersebut. Untuk Pangeran keempat memulai pembangunan tepat sebelum bulan iblis tiba. Aku dengar dia bahkan menggali bersama para rakyat jelata yang rendah itu. Dan bilang dia ingin membangun dinding. Dia hanyalah orang bodoh yang berbicara omong kosong. Dengan waktu yang pendek, apa yang bisa ia bangun? Dia sebaiknya berharap tidak dikejar Demonic Beast pada saat itu dan kencing di celana. Selepas lamunannya itu, Duta Besar pun berpikir, aku kira itu semua hanya candaan yang tersebar di antara para bangsawan. Aku tak pernah berpikir, Yang Mulia benar-benar membangun dinding. Bagaimana dia melakukannya? Pembangunan dinding berskala besar membutuhkan beberapa tahun. Selain itu, dari mana kota perbatasan punya tenaga kerja yang besar itu? Rasa penasarannya pun membuat Duta Besar itu menuturkan, Yang Mulia, saya akan mengingat semua yang Anda katakan. Setelah kembali, saya akan segera berdiskusi dengan 6 keluarga besar. Hanya saja, dinding itu, saya ingin melihatnya. Malam hari pun tiba. Di era itu, tidak ada yang namanya kehidupan malam. Saat itu, jika tidak membuat anak, rata-rata orang akan tidur di lebih awal. Kang Roland yang sedang bersendirian di kamarnya, ia bergumam, seorang pangeran sepertiku memiliki hak istimewa untuk membiarkan beberapa pelayan menemaniku tidur dan tetapi saya sangat tegas, jadi saya tidak akan melakukannya. Tapi sebenarnya aku hanya terlalu kurus dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Namun Kang Roland malah dikejutkan saat mendengar suara tepuk tangan di belakangnya. Sontak Kang Roland pun berbalik dan berteriak. Saat ia berbalik, ia melihat ada sesosok gadis yang tengah duduk di kasurnya, yang diikuti oleh suaranya yang menggema di ruangannya. Aku tidak menyangka Duta Besar Benteng Longsong kembali dengan ekor di antara kedua kakinya itu. Sepertinya Pangeran keempat memiliki beberapa trik di balik lengannya. Melihat sosok gadis itu, Kang Roland pun terbesit bahwa ia adalah seorang pembunuh. Dan saat itu juga, Kang Roland langsung berlari menuju pintu. Ia berniat ingin meninggalkan kamarnya. Namun, baru saja Kang Roland memegang gagang pintunya, sebuah belati yang dilemparkan gadis itu telah lebih dulu menancap pada dinding di depannya. Di saat Kang Roland terkejut akan hal itu, gadis tadi menuturkan, tolong jangan pergi, Yang Mulia. Aku datang ke sini hanya untuk berbicara. Sembari melihat belatinya, Kang Roland pun berpikir, apa-apaan? Apa itu cara meminta orang untuk tinggal dan berbicara? Kemudian, sembari melangkah mendekat, Kang Roland pun bertanya, siapa kau? Tepat setelah itu, gadis tersebut berlutut di depan Kang Roland sembari membalas, aku tidak memiliki nama, tapi saudariku memanggilku Night Angel. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih pada Anda
Yang Mulia Roland Wimbledon, saya sangat berterima kasih atas kepedulian dan kesabaran Anda terhadap penyihir dalam periode waktu ini. Dengan wajah yang masih tampak kaget, Roland pun berucap berterima kasih. Tepat setelahnya, Kang Roland melihat sebuah tanda yang melekati baju Night Angel. Ah, iya, lambang itu. Setelah melihat lambang tersebut, Kang Roland pun teringat dengan perkataan Kek Barop sebelumnya. Yang Mulia, pola di koin ini dikenal sebagai tanda mata Gunung Suci, lambang asosiasi kerja dengan penyihir. Anda harus memperhatikannya. Mereka bukanlah orang yang bisa Anda buat marah. Setelahnya, Kang Roland pun berkata, "Kamu, penyihir?" Menyadari kalau Kang Roland sudah mengetahui identitasnya, Night Angel pun membalasnya, "Hahaha, Yang Mulia memang berpengetahuan luas ya." Karena ia sudah mengetahui identitasnya, wajah Kang Roland pun sudah tidak tegang lagi. Lalu Kang Roland bertanya, "Alasan kamu datang ke sini karena anak kan? Walaupun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan informasinya. Untuk kau yang baru saja datang sekarang sangat terlambat. Jika aku benar-benar ingin menggantung dia seharusnya sudah mati sejak lama." Setelah itu, Night Angel pun membalasnya, "Aku tahu. Dan jika kamu melakukan hal itu, saya tidak hanya ingin berbicara dengan Anda." Kemudian, Night Angel duduk di atas kasurnya, sembari melanjutkan, "Asosiasi kerja dengan penyihir tidak suka mencampuri urusan dunia kotor ini. Jadi, mungkin agak keterlaluan untuk membunuh pangeran hanya karena penyihir. Tapi, aku masih bisa memberikan peringatan yang dalam dan tak terlupakan." Dengan tegas, Kang Roland pun memotong pembicaraannya. "Tidak perlu khawatir, dia hidup dengan baik." Night Angel pun melanjutkan kembali, "Aku tahu, selain dia, ada juga nona kecil bernama Nona Fine. Aku sampai di tempat ini seminggu yang lalu. Dan sejauh ini, aku belum pernah bertatap muka denganmu. Semua yang kamu lakukan, aku melihatnya dengan mataku." Mendengar ucapan tadi, Kang Roland pun langsung panitin mukanya pucat pasi. Kemudian Kang Roland berpikir, dia datang seminggu yang lalu, dan dia melihat semua yang kulakukan dengan matanya. Apa mungkin dia mengikutiku selama ini, dan aku sama sekali tidak sadar? Dengan gagahnya, Kang Roland pun menuturkan, "Baiklah, kau bilang kau ingin berbicara denganku, dan itu pasti bukan hanya untuk berterima kasih kan?" Sebelum Night Angel menjawabnya, ia mengajak Kang Roland untuk duduk di dekatnya. "Apa kamu tidak lelah bicara denganku seperti itu? Silahkan datang ke sini untuk berbicara. Penampilanku tidak menakutkan. Jadi, itu tidak akan membuatmu takut, Yang Mulia." Setelah berkata seperti itu, Night Angel pun membuka tutup kepalanya, sehingga terlihatlah wajah yang sangat menawan. Ia pun melanjutkan, "Katakan, apakah aku benar?" Setelah melihat rupanya, Kang Roland pun duduk di sebelah Night Angel, sembari berpikir, "Baiklah, dia sepertinya tidak memiliki niatan buruk. Aku akan mendengarkan dia untuk sekarang." Setelah itu, Kang Roland pun mempersilahkannya untuk bicara. Tanpa diduga, tiba-tiba saja, Night Angel mendekati Kang Roland dan ia berani membelai dagunya sembari berkata, "Sudah kuduga, kamu tidak takut padaku. Kau berbeda dari orang-orang yang pernah kutemui sebelumnya. Mereka membenci kami karena mereka takut pada kami. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka. Tapi di matamu hanya dirasa penasaran." Sembari melepaskan belayan tersebut, Kang Roland pun berpikir, Hei, bisakah suasana tidak berubah secepat ini? Beberapa saat yang lalu, dia masih seorang pembunuh. Bagaimana bisa dia berubah menjadi cewek yang sombong sekarang? Hei Johnny, jangan bangun kau!" Night Angel pun melanjutkan, "Tapi, alasan aku datang ke sini untuk mengatakan, aku akan membawa anak dan Nona Fine." Mendengar hal itu, sontak saja membuat Kang Roland terkejut. Ia pun langsung berdiri dan mencegahnya. "Jangan, mereka hidup dengan baik di sini, dan tidak satupun orang akan menyakiti mereka. Terlebih, kemana kau akan membawa mereka? Tidak ada tempat yang lebih aman dari tempat ini." Kemudian Night Angel pun menjelaskan maksudnya.
Aku berniat membawa mereka ke asosiasi kerja dengan penyihir, di mana seharusnya tempat mereka. Info guys, asosiasi kerja dengan penyihir kita singkat jadi AKDP ya. Anggota AKDP adalah rekan mereka. Mereka tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Dengan ngotot, Kang Roland pun langsung menepis semua omongan tersebut. Kau bahkan tidak punya tempat tinggal tetap, kan? Sebulan yang lalu, tentaraku menemukan perkemahan asosiasi kerja dengan penyihir di hutan tersembunyi dan jejak kalian menuju ke arah utara. Tapi di sana, tak ada apapun selain pegunungan yang sangat besar. Dengan suara lantang, penyihir itu pun membenarkan dan membela diri. Apa yang kau katakan itu benar. Asosiasi saat ini ada di suatu tempat dalam pegunungan. Dan untuk penyihir, tempat itu pasti akan aman. Mendengar jawaban tadi yang tak masuk akal, Kang Roland pun kembali mengotot. Melewati musim dingin dengan liar di pegunungan, di bagian mananya yang aman? Apa di sana ada air bersih untuk diminum? Apa di sana ada makanan yang cukup? Apa di sana ada tempat untuk berlindung yang hangat? Selain itu, bulan iblis sebentar lagi tiba. Sebenarnya, apa yang kalian pikirkan? Di saat Kang Roland berkata seperti itu, ia langsung teringat kembali dengan perkataan Kek Barop sebelumnya. Tunggu sebentar. Sebelumnya, Kek Barop pernah bilang, tujuan AKDP untuk mengumpulkan semua penyihir dan mencari Gunung Suci bersama. Penyihir hanya bisa mendapatkan kedamaian sejati dengan pergi ke Gunung Suci. Kemudian, Kang Roland pun melanjutkan ucapannya. Apa mungkin kalian berniat untuk mencari Gunung Suci di sana? Karena niatnya sudah diketahui oleh Kang Roland, Night Angel pun enggan membahas hal itu. Maafkan aku yang mulia, karena tak mau menjawab hal itu. Sembari menggaruk rambut bagian belakang, Kang Roland pun melanjutkan. Aku pasti tidak akan setuju. Dalam 2 bulan ini, seluruh dunia akan diselimuti Demonic Beast, termasuk gunung. Sesaat setelahnya, tiba-tiba saja, Kang Roland mendapatkan sebuah ide yang cemerlang di otaknya. Bagaimana kalau begini? Kalian semua masih bisa mencari Gunung Suci kapanpun. Jadi bagaimana dengan tinggal di kota perbatasan saat musim dingin? Tidak begitu buruk, bukan? Tidak begitu telat untuk mencari Gunung Suci setelah musim dingin lewat. Mendengar ucapan tadi, Night Angel pun terperanjat kaget. Ia pun menuturkan, asosiasi pindah ke sini? Kau sungguh orang yang menarik. Tapi walaupun kau tidak takut akan penyihir, masyarakatmu pasti takut. Selain itu, jika hal ini diketahui oleh Gereja Suci, mereka pasti akan mengirim orang ke sini. Kang Roland pun yang mempunyai sebuah ambisi. Ia pun berpikir, selama kita bisa melewati bulan iblis dengan bantuan penyihir, masyarakatku akan menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang jahat. Kemudian Night Angel melanjutkan, satu lagi, alasan aku ingin membawa mereka. Ana akan melaksanakan coming of age. Sedikit info guys, arti dari coming of age di sini adalah perayaan bertambahnya umur menjadi dewasa. Ya bisa dibilang ultah pokoknya mah gitulah. Kemudian Kang Roland yang penasaran pun bertanya, coming of age? Night Angel pun menjelaskan, iya yang mulia, apa Anda tahu mengapa kita dilihat sebagai perwujudan iblis? Kebanyakan kebangkitan penyihir akan terjadi di bulan iblis, di mana gerbang neraka juga telah terbuka. Secara normal, coming of age adalah garis pemisah penyihir. Perempuan yang tidak bangkit di umurnya yang 18 tahun, pada dasarnya tidak berkemungkinan untuk menjadi penyihir. Setelah coming of age, penyihir akan menderita dari penyiksaan iblis yang melahap tubuh mereka setiap bulan iblis. Rasa sakitnya tak terbayangkan, seperti sesuatu ingin keluar dari tubuh, dan rasa sakit yang bengkak terasa di setiap pembuluh darah, otot, dan urat. Jika penyihir bisa menahannya, mereka bisa sembuh setelah beristirahat selama 4-5 hari. Tapi bagi penyihir yang tidak bisa menahannya, mereka akan mati saat proses penyiksaan sedang berlangsung. Dan lebih parahnya lagi, kematian mereka sangatlah buruk untuk dilihat. Itu bagian dari alasan yang membuat penyihir dipanggil perwujudan iblis. Dengan kematian yang menyedihkan semacam ini, dan gereja menyebar rumor bahwa itulah yang terjadi jika percaya pada iblis. Seiring berjalannya waktu, kami dianggap sebagai perwujudan iblis.
Setelah mendengar semua cerita itu, kemudian Kang Roland pun bertanya, "Lalu, apa yang terjadi setelah coming of age?" Dengan wajah datarnya, Night Angel menjawab, "Setelah itu, kekuatan penyihir jadi lebih stabil. Lalu, kekuatannya akan meningkat dengan sangat besar dan ada kemungkinan untuk mengembangkan cabang sihir baru." Dengan persepsi yang diketahui Kang Roland, ia pun kembali bertanya, "Di buku kuno tertulis bahwa penyihir hanya bisa mendapatkan kedamaian sejati di Gunung Suci dan tidak perlu lagi menderita akibat iblis yang melahap tubuhnya. Apa itu benar?" Night Angel pun menimpalinya, "Tak ada yang tahu. Setelah semuanya, Gunung Suci hanya muncul dalam legenda. Tapi jika aku membawa mereka ke asosiasi, kesempatan untuk mereka selamat akan menjadi lebih besar. Jika penyihir tidak menyembunyikan diri mereka dan bisa hidup dengan bebas, kekuatan yang melahap tubuh itu akan sedikit melemah." Setelah mendengar semuanya, sontak saja membuat Roland terkejut. Dan ia pun berpikir, walaupun rencanaku membutuhkan bantuan Ana dan juga Nana, tapi membuat mereka menderita resiko yang besar hanya karena rencanaku. Karena merasa kasihan pada mereka berdua, Kang Roland pun lantas mengizinkan Night Angel untuk membawanya. "Baiklah, Ana ada di lantai atas. Aku akan pergi dan memanggilnya ke sini. Jika dia mau, kamu boleh membawanya ke AKDP. Dan untuk Nana Fine, aku hanya bisa bertemu dengannya besok." Dengan wajah yang sumringah, Night Angel pun menimpali, "Terima kasih atas pengertiannya. Aku memang tidak salah menilaimu." Sesaat kemudian, Neng Ana sudah hadir bersama dengan mereka. Lalu, Night Angel pun menjelaskan maksud dari kedatangannya. Setelah Night Angel tersebut menjelaskan, lantas Neng Ana pun dengan tegas langsung menolaknya. "Aku tidak akan pergi." Mendengar hal itu, Kang Roland dan Night Angel pun terkejut, yang membuat Night Angel tersebut berkata, "Apa? Ana, aku tidak bohong. Aku bisa merasakan gelombang sihir di sekitarmu. Sudah mendekati waktunya. Coming of age akan terjadi pada bulan iblis yang akan datang dalam 2 bulan lagi. Lebih awal datang ke tempat perkemahan, maka akan lebih aman untukmu." Setelah mendengar penjelasannya, Neng Ana yang tak ingin pergi pun meremas daster yang dipakainya. Lalu dari Kang Roland sembari menuturkan, "Apa Anda ingat pernah bertanya bahwa saya ingin menjadi seperti Nana Fine dan kembali ke Akademi Guru Karl untuk belajar bersama dengan lainnya? Saat itu, saya tidak memberi jawaban. Apa yang Anda katakan untuk hidup seperti manusia biasa atau apapun, saya tidak peduli. Saya hanya ingin berada di sini, Yang Mulia. Itu saja. Kekuatan melahap iblis tidak akan bisa membunuhku. Saya akan menang dari itu." Mengetahui kalau Neng Ana yang kekeh tidak ingin ikut bersamanya, Night Angel pun akhirnya mengalah. "Baiklah, aku mengerti." Kemudian, Kang Roland pun bertanya, "Kalau begitu, apa kamu akan pergi sendirian?" Sembari memakai jubahnya untuk menutupi kepalanya, Night Angel pun menjawab, "Tidak, aku akan tinggal. Aku berpikir, seorang pemula yang tidak memiliki pengalaman coming of age tidak akan mengerti betapa bahayanya itu." Mendengar jawabannya, Kang Roland pun terperanjat. Kenapa? Jangan bilang kamu akan terus mengawasiku sepanjang musim dingin ini." Tanpa menjawab pertanyaan dari Kang Roland, Night Angel pun langsung berdiri dan berjalan ke arah belati yang tertancap di dinding tadi. Ketika ia berjalan melewati Neng Ana, Night Angel pun berbisik padanya, "Aku sudah berjuang di ujung kematian berkali-kali dan melihat rekanku mati dengan mata kepalaku sendiri. Karena itu, saat hari itu datang, aku setidaknya harus bisa membantumu. Dan jika kau tidak bisa menahannya, aku sudah pernah berurusan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya." Kemudian Night Angel pun mencabut belatinya. Lalu ia memutarkan badannya dan menghilang sembari berpesan, "Bagaimanapun, aku akan melihat kalian semua." Kang Roland yang melihat Night Angel yang lenyap begitu saja di depan matanya, langsung dibuat takjub. Lantas, ia pun berpikir, inikah kekuatan Night Angel? Kemampuan bersembunyi tanpa suara. Dia pada dasarnya terlahir sebagai assassin. Sembari mengusap kepala Neng Ana, Kang Roland pun menuturkan, "Oh iya, sekarang pagi belum tiba. Kamu harus cepat kembali dan tidur.
karena perlakuan Kang Roland yang tadi. Neng Ana pun merasa tersanjung. Keesokan harinya, Kang Roland beserta seluruh masyarakat sudah berkumpul di tengah-tengah alun-alun kota perbatasan. Saat itu, Kang Roland berdiri di atas panggung yang menghadap ke masyarakat, sembari mengumumkan sesuatu. Seluruh penduduk, selamat siang. Aku, Pangeran keempat Kerajaan Grey Castle, Roland Wimbledon. Alasan aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku punya berita penting untuk disampaikan. 4 hari yang lalu, Duta Besar Benteng Longsong datang ke sini untuk pertukaran biji. Tapi, seperti yang kalian semua ketahui, sebulan yang lalu, terjadi sebuah kejadian yang tak diinginkan. Gua Lereng Utara telah tertimbun, dan sampai saat ini, produksinya belum bisa dilanjutkan. Aku menceritakan situasinya ke Duta Besar, dan berharap dia mau menyiapkan makanan yang cukup untuk kita, kota perbatasan, dan membayarnya kembali di musim dingin tahun depan. Tapi dia menolaknya. Tak ada ruang untuk negosiasi, seperti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, karena kekurangan makanan, kalian kehilangan 20% kawan kalian. Beberapa orang bahkan kehilangan saudaranya. Beberapa orang kehilangan anaknya. Kali ini, berapa banyak orang yang siap kehilangan lagi? Tentu saja, aku tidak akan membuang wargaku. Tidak satupun. Menurut harga normal pasar, hasil panen biji 2 bulan, senilai dengan nilai tukar makanan setengah tahun. Tapi, Benteng Longsong tidak pernah melakukan pertukaran secara adil dengan kita. Jadi, aku sudah menjual hasil panen biji kepada anggota di kota Willow, dan ditukar dengan makanan sepenuh perahu yang cukup untuk musim dingin. Semuanya bisa mendapatkan makanan itu. Itu bagus. Tapi karena hal ini, hubungan kita dengan Benteng Longsong terputus. Jadi, kita harus menghabiskan musim dingin tahun ini di kota perbatasan. Aku tahu, beberapa orang pasti khawatir. Bagaimana cara kita untuk menghalangi Demon Beast saat mereka menyerang? Banyak orang pasti sudah melihat sisi barat kota perbatasan. Dinding yang kuat dan stabil sedang dibangun. Aku ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa Demon Beast itu tidak begitu kuat dari hewan liar di hutan. Mereka tidak akan bisa memanjat ataupun memindahkan batu dengan mulut mereka. Walaupun mereka punya kulit keras dan badan besar, mereka masihlah sekumpulan target yang menyedihkan. Wargaku, apa kalian mau bersembunyi di gedung Benteng Longsong dan mati kelaparan seperti pengecut? Atau kalian semua mau di bawah perintahku melindungi kerabat dan anak kalian dan melindungi kota perbatasan hingga akhir? Aku berjanji di sini, selama kalian melindungi kota perbatasan sampai akhir bulan iblis, semua yang bertarung dengan Demon Beast akan mendapatkan 25 Silver Royal sebagai bayarannya. Untuk semua yang malang dan kehilangan nyawanya, keluarganya akan menerima 5 Gold Royal sebagai kompensasi. Mendengar hal itu, sontak saja seluruh masyarakat kecewa. Beberapa warga pun melontarkan kekecewaannya. 2 tahun yang lalu, apa akan ada banyak orang yang mati karena kekurangan makanan lagi? Yang mulai selamatkan kami sangat tidak tahu malu. Sialan, mereka telah menipu kita sejak lama. Tapi, karena mengetahui akan mendapatkan imbalan, semua warga laki-laki kota tersebut bersedia menuruti perintah Kang Roland. Dengan kompaknya, mereka berteriak, "Kami bersedia bertarung untuk yang mulia, bersumpah untuk melindungi kota perbatasan yang sampai mati. Bertarung demi yang mulia." Di tengah bintang-bintang bersinar di malam hari, di Benteng Longsong, Duta Besar sedang mengadakan pertemuan dengan para bangsawan. Mereka pun mengejek dan meremehkan Kang Roland. Sedangkan Duta Besar sendiri sedang berusaha membujuk mereka semua agar mau bekerja sama. Hahaha. Pria berambut kriwil menuturkan, "Kamu bilang Pangeran Aib itu sebenarnya ingin membuang kita dan melakukan semuanya sendirian?" Pria yang warna rambutnya krem pun menambahkan, "Untuk berani membangun dinding tepat sebelum musim dingin datang. Aku tidak yakin harus memuji keberaniannya atau mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri." Sembari memelintir kumisnya yang paplang, pria berambut kriwil pun menambahkan ucapannya. Dia bahkan tidak punya kuli batu. Dia hanya mengandalkan penumpukan batu yang belum dihaluskan.
dan menaruh beberapa lumpur basah di antara batunya. Aku takut dindingnya akan roboh saat mencapai tinggi tertentu. Oh, apapun itu, ini adalah hal yang baik. Jika dia datang ke Benteng Longsong, tentu saja dia akan memalas minta bantuan. Sembari melirik ke arah duta besar, pria berambut putih pun bertanya padanya, "Petrov, bagaimana menurutmu?" Dengan gugup, duta besar yang bernama Petrov pun membalas, Sebenarnya, saya ingin mempertahankan monopolinya. Selama kita mendapatkan biji seharga 30% di bawah harga pasar, itu masih kesempatan yang layak untuk kita. Tapi yang mulia tidak berniat untuk menjual bijinya ke Benteng Longsong. Beliau mau menjual bijinya dengan harga 5% di bawah harga pasar. Yang dengan kata lain, beliau punya rencana untuk meningkatkan hasil produksinya dengan sangat besar tahun depan. Dengan ini, kita mungkin bisa menghasilkan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Beliau bahkan berniat memproduksi barang besi untuk dijual olehnya. Dimanapun itu, barang besi adalah produksi yang laris. Tapi, itu semua bukanlah poin utamanya. Sebelum Petrov melanjutkan ucapannya, pria berambut putih menyelanya. "Oh, kalau begitu, apa poin utamanya?" Petrov pun kembali menjelaskan, jika beliau bisa menahan kota perbatasan, itu pasti kabar yang baik untuk Benteng Longsong. Kita setiap tahunnya tidak perlu berurusan lagi dengan Demon Beast. Selanjutnya, dekrit pertarungan untuk tahta hanya berjalan selama 5 tahun. Setelah itu, kita bisa mendapatkan kota perbatasan yang jauh lebih berkembang. Dan saat itu pula, Benteng Longsong akan menjadi wilayah terbesar ketiga kerajaan Great Castle. Jadi, saran saya adalah Benteng Longsong harus mengirim orang untuk membantu pembangunan dinding dan kemudian membantu melindungi kota perbatasan. Video kali ini diakhiri dengan Duta Besar Petrov yang memberikan ide yang sangat licik untuk menguasai kota perbatasan di kemudian hari nantinya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.